Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang problem sosial berkenaan dengan krisis kepemimpinan. Pemimpin adalah panutan. Pemimpin mengordinasikan yang dipimpin. Kalau pemimpinnya krisis atau dalam kondisi tidak baik, tentu imbasnya yang dipimpin menjadi tidak punya panutan dan tidak terkoordinasi dengan baik. Pemimpin adalah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengordinasikan atau mengontrol usaha atau upaya orang lain melalui kekuasaan dan posisi dirinya. Nah, pemimpin itu memprakarsai tingkah laku yang dipimpinnya karena mengatur organisasi. Pemimpin juga membimbing dengan kualitas-kualitas persuasifnya sehingga orang yang dipimpin secara sukarela, ini kata kuncinya, secara sukarela mengikuti apa yang dititahkan oleh pemimpin itu. Sukarela di sini tentu latar belakangnya banyak, misalnya karena dia sudah dalam tanda kutip terdoktrin. Nah, terdoktrin ini kan juga butuh proses, tidak sembarang orang bisa terdoktrin. Tetapi kalau sudah terdoktrin dia jadi apa jarene dhewe wis tak elwi ae. Dia sukarela walaupun dasarnya terdoktrin. Ada juga orang yang sukarela ya memang karena dia berpikir bahwa pemimpin ini pasti api. Pemimpin ini track recordnya bagus, ya sudah saya ikuti secara sukarela dan seterusnya dan sebagainya. Berbagai latar belakang, yang penting dia sukarela, tidak karena terpaksa. Kawan-kawan yang saya sangat cintai dan hormati, krisis kepemimpinan bisa diartikan pula bagaimana sebuah kondisi pemimpin yang tidak bertindak sebagai pemimpin yang baik. Ada banyak aspek yang bisa dilihat berkenaan dengan hal tersebut. Kenapa pemimpin itu tidak baik? Kadang-kadang karena dia materialistik. Nah, aspek materialisme ini penting. Nilai-nilai kepemimpinan hanya dijadikan pajangan. Kan ada nilai-nilai ya, nilai-nilai ideal, pemimpin yang ideal itu seperti apa. Itu cuma jargon kawan-kawan. Cuma pajangan. Cuma ditulis di baliho-baliho. Tetapi ternyata pemimpin ini rakus ingin berkuasa, bukan ingin memimpin. Dia ingin mendapatkan harta maupun tahta atau kehormatan. Kalau orang jadi pemimpin di suatu wilayah itu kan dia punya kehormatan, ada prestis ya, prestis itu gengsi. Pemimpin yang tidak bertindak sebagai pemimpin itu, contoh lainnya selain dia materialistik, dia juga adalah boneka. Nah, kadang-kadang ada juga pemimpin itu yang hanya boneka atau yang dikendalikan. Sebenarnya dia itu pemimpin tapi dikendalikan oleh orang atau pihak lain atau kelompok lain yang ingin mengeruk keuntungan. Nanti akan kita jelaskan satu persatu ya, terkait materialistik, terus pemimpin boneka, dan yang ketiga ini pemimpin yang tidak punya kapasitas. Jadi pemilihnya ini asal pilih aja, timbang gak ono, timbang bingung akhirnya dipilih. Sing dipimpin ya timbang gak ono, timbangane bingung ya gak apa-apa lah tak pimpinnya. Nah, itu nanti ada dampak-dampak sosial yang negatif dari proses yang asal-asalan seperti ini. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, di lingkup pelayanan rakyat, misalnya mulai dari pemimpin negara, pemimpin daerah, di setiap level begitu ya, itu harus semata-mata bekerja untuk rakyat, itu jargonnya. Tetapi akan menjadi hancur kalau dia korup. Pemimpin daerah, pemimpin negara yang materialistik, yang korup, pasti kalau sudah materialistik pasti dia korup, karena dia hanya mencari kekayaan, hanya mencari harta, menyalahgunakan kepemimpinannya demi mendapat keuntungan dirinya atau kelompoknya. Nah, ini problem ya. Di level negara misalnya ini ya, saya tidak menyebut negara mana, saya tidak menyebut daerah mana. Yang jelas di level negara, ketika suatu negara itu banyak utang,
Utangnya akan semakin banyak ketika pemimpinnya korupsi uang rakyat, bahkan korupsi piutang rakyat untuk dirinya sendiri. Sebagai contoh gini ilustrasinya ya. Negara saya itu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Akhirnya saya utang dari luar negeri. Utangnya 1 triliun. Tapi saya kasihkan untuk membenahi kondisi rakyat cuma 0,5 triliun. Yang 0,5 triliun itu saya makan. Artinya apa? Rakyat hanya dapat 0,5 triliun dari utang yang 1 triliun. Artinya apa? Artinya saya mengentit uang utang itu. Saya di satu sisi saya ngentit uang rakyat, termasuk uang piutang rakyat. Rakyat ini kan punya piutang begitu ya. Bukan utangnya yang saya entit. Kalau utangnya yang saya entit berarti saya menanggung utang rakyat. Tetapi ini uang yang dibuat ngutang oleh rakyat ini yang saya entit. Nah itu di level negara. Di level daerah atau kementerian misalnya, kadang-kadang dari pusat begitu ya, dari pusat itu turun dana 100%. Sebut saja 100 miliar. Ternyata sampai di daerah saya begitu, atau sampai di kementerian saya, yang 100 miliar itu hanya 90 miliar yang saya kasihkan ke jalurnya. Yang 10 miliar saya entit. Nah, pengentitan ini yang disebut korupsi. Yang 10 miliar ini yang saya curi. 90 miliar ya untuk rakyat, dirasakan. Tetapi kan saya mencuri uang 10 miliar kemudian. Yang 90 miliar maksud saya itu untuk rakyat, untuk program itu tadi, entah itu program daerah, entah itu program kementerian. Contoh lain adalah pemimpin yang jadi maklar ngambil fee proyek. Contoh, ada bantuan sosial dana wabah penyakit begitu ya. Bantuan sosial itu berupa paket sembako. Paket sembako untuk rakyat. Harganya 100.000 per paket. Nah, otomatis yang mengadakan paket ini adalah pihak ketiga atau orang lain, sebut saja Yayasan A ditunjuk oleh negara untuk membuat paket-paket sembako. Satu paket harganya 100.000. Nah, gitu. Tetapi karena saya ini adalah menteri atau kepala daerah yang membidangi itu, maka saya bilang sama Yayasan A, saya minta per paket kasih saya 10.000, saya bilang begitu. Per paket kasih saya 10.000. Kalau kamu Yayasan A mau mendapatkan pekerjaan ini, otomatis kan pekerjaan. Istilahnya kan Yayasan A ini singkulaan. Sing ngadakno paket iku, dhek singkulaan, dhek sing nggawe paket, terus menyebarkan ke rakyat itu dia itu dapat pekerjaan Yayasan A. Tetapi saya bilang, kasih saya 10.000, saya tunjuk kamu. Dia mau saja karena dia dapat pekerjaan. Tetapi kemudian implikasinya adalah, dampaknya adalah paket sembako yang seharusnya harganya 100.000 dijadikan dia harga 90.000 dong. Dia kan juga gak mau rugi. Karena apa? Karena 10.000 sudah dipajak oleh saya selaku koordinator program atau bansos tersebut. Nah, model-model seperti ini kan punya dampak sosial yang luar biasa. Pertama, keuangan rakyat, jatah rakyat jadi berkurang. Otomatis ini persoalan ekonomi. Persoalan ketahanan pangan juga kalau kita bicara tadi sembako, kalau kita itu bicara bahwa banyak kepentingan rakyat yang diambil, kan kepentingan rakyat tidak hanya yang sifatnya ekonomis tapi juga ketahanan pangan yang masih selaras juga ekonomi dan ketahanan pangan itu. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, saya akan menjelaskan pula tentang pemimpin boneka yang tadi sempat saya singgung. Contohnya begini. Pemimpin itu ternyata ada yang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya mencalonkan diri di suatu daerah misalnya, saya di backup oleh pihak-pihak tertentu, entah itu pebisnis, entah itu apapun itu, dari kalangan apapun. Saya di backup, saya dibiayai, saya didanai. Tujuannya apa? Tujuannya ketika saya jadi pemimpin, saya akan membuat regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang bisa melancarkan jalannya keinginan dari orang-orang yang membackup saya itu tadi. Artinya apa? Artinya pemimpin ini hanya boneka, tapi dia dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau sudah begini bagaimana? Ya jadi tidak adil. Sumber daya tidak merata bagi masyarakat umum karena harus melayani pihak-pihak yang membackup saya tadi.
Sumber daya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Pemimpin tidak bisa mengayomi publik secara luas, hanya mengayomi fokus pada pihak-pihak tadi. Kalau ada masalah-masalah hukum, pihak-pihak tadi akan lebih diuntungkan, akan lebih dibela, kira-kira seperti itu. Lantas kita juga bicara tentang pemimpin tidak punya kapasitas atau tidak berkomitmen karena asal pilih. Yang dipimpin akan berantakan. Contohnya ini biasanya ini soal organisasi ya, bukan soal negara, bukan soal daerah begitu ya. Misalnya memimpin organisasi, ternyata dia itu asal pilih aja, akhirnya dia tidak mencintai organisasi itu. Organisasi itu jadi terbengkalai. Bagaimana kalau itu organisasi kemasyarakatan begitu? Ya dia menjadi sangat-sangat terbengkalai. Program-program yang sifatnya kemasyarakatan jadi terbengkalai. Kalau dalam lingkup sangat kecil ya, misalnya di ruang kelas, ruang kuliah ada ketua kelas misalnya. Ketua kelasnya dipilih asal-asalan. Ternyata ketua kelasnya ini adalah orang yang sangat sibuk di luar. Dia malas berkomitmen untuk mengkoordinasikan mahasiswa, akhirnya komunikasi dosen dan mahasiswa jadi terhambat. Biasanya ketua kelas itu yang berkomunikasi, yang menjadi juru bicara antara dosen dan mahasiswa ya. Ketika dia asal pilih, tidak berkomitmen, maka ya berantakan di aspek komunikasi tadi. Apa yang disampaikan dosen ke ketua kelas tidak sampai ke mahasiswa yang lain. Contohnya seperti itu. Kalau di organisasi juga begitu, organisasi masyarakat yang diharapkan bisa mengayomi ternyata terhambat karena pemimpinnya ini tidak berkomitmen, tidak punya keinginan kuat untuk memajukan organisasi tersebut. Akan ada gesekan-gesekan antar anggota, bahkan gesekan antar anggota dan pemimpinnya. Tentu ini problem sosial juga lah. Kalau misalnya lingkupnya besar, begitu tentu jadi problem sosial. Kalau tidak terlampau besar, problemnya problem komunitas. Namun kalau dia berkenan dan masyarakat, bisa jadi problem masyarakat. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, terdapat masalah-masalah lain seputar pemimpin yang tidak berkomitmen memajukan yang dipimpinnya. Misalnya pemimpin yang memaksakan kehendak, mengekang kebebasan berpendapat. Kalau sudah begini, pemimpin tidak ada lagi yang mengkritisi, tidak ada oposisi. Sehingga ya tidak terkontrol. Kebenaran yang disampaikan pemimpin jadi absolut. Kebenaran menjadi relatif, padahal kan kebenaran itu sebenarnya hakiki, harus ada proses-proses untuk menyepakati kebenaran itu. Tapi kalau sudah dimonopoli oleh pemimpin karena pemimpinnya mengekang kebebasan berpendapat, terutama di negara demokrasi, di wilayah demokratis begitu, itu problem juga. Di bidang politik ya, isu tentang money politik marak karena suara masyarakat dianggap komoditas. Ini problem juga. Ini mungkin agak-agak berkenaan dan kepemimpinan ya, karena money politik ini kadangkala ketika ada pemilihan pemimpin ada money politik. Nah, suara masyarakat itu dibayar, saya bayar 20.000, kamu dibayar 100.000, tapi kamu pilih saya misalnya. Ini kan berarti suara rakyat dianggap komoditas, dianggap barang transaksi gitu. Artinya apa? Nanti ketika dia terpilih jadi pemimpin, maka dia akan berupaya untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan. Karena sejak awal dia berpikir bahwa suara rakyat itu komoditas politik. Jadi saat dia memimpin, misalnya dia menang, dia akan berupaya mengembalikan modal-modal yang sudah dikeluarkan. Dalam perspektif lain ya, krisis kepemimpinan kadangkala di ranah politik itu terjadi karena ketidaksanggupan melakukan kaderisasi. Banyak dijumpai partai politik mengambil calon pemimpin yang bukan kader asli, sehingga akan terjadi ketidakkompakan dan gesekan dalam partai politik tersebut. Dan karena partai politik ini berhubungan banget sama rakyat, sama masyarakat, maka sedikit banyak gesekan di partai politik, khususnya partainya kalau sudah besar, kalau partainya punya banyak hubungan dengan masyarakat arus bawah begitu, akan cukup membuat masyarakat kebingungan juga. Kok iki gak kompak partai dan seterusnya dan sebagainya. Padahal di partai itulah, kalau dalam negara kita kan, kalau mau jadi
pemimpin di suatu daerah harus lewat partai politik atau independen, tapi kebanyakan lewat partai politik. Sehingga bagaimanapun juga akan berdampak pada masyarakat, ketidakkompakan itu. Kawan-kawan yang saya cintai, sebuah organisasi, institusi, komunitas, instansi atau apapun itu harus berjalan pada rel yang sudah jelas, sesuai aturan. Tanpa itu, krisis kepemimpinan akan selalu menjadi persoalan yang berimbas pada kepentingan publik. Jadi akan ada banyak ya ungkapan sering kita dengar, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti pemimpin, ganti model ujian misalnya, ganti menteri, ganti ini, peraturannya berganti-ganti terus, setiap pemimpinnya berganti. Nah ini kan membingungkan masyarakat. Misalnya tidak boleh ngebom ikan, wes nggak tuku bom. Ternyata ganti ngebom itu maksudnya menangkap ikan dengan peralatan-peralatan yang memakai bom begitu ya, bom dengan ukuran-ukuran tertentu pastinya yang bisa merusak alam begitu. Namun ketika ganti pemimpin bisa jadi pemimpin itu malah merekomendasikan untuk pakai bom, tapi bomnya bom yang kecil gitu misalnya. Tapi ini kan jelas membingungkan masyarakat. Gak boleh jualan ikan ini gitu. Nanti ganti pemimpin, ayo jualan ikan ini. Nah itu membingungkan masyarakat. Ini misalnya itu seperti itu. Di sisi lain, media massa harus cakap mempublikasikan calon-calon pemimpin muda potensial, agar calon pemimpin tidak itu-itu saja. Kaderisasi sosial dari calon pemimpin juga mesti berjalan. Nah, media massa kan mereka, pihak media massa ini punya kekuatan untuk membranding, mempublikasikan mana calon potensial. Itu dipublikasikan aja semuanya sehingga kita sekeluarga bisa memilih. Jadi tidak hanya calon pemimpin itu yang itu saja, yang nun sewu ya. Memang yang senior, yang sudah sepuh juga punya kemampuan luar biasa, tetapi kan yang muda juga mestinya diberi ruang yang sama untuk ikut dalam wacana perhelatan kepemimpinan itu. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, asumsi dasar terjadinya krisis kepemimpinan itu antara lain dikarenakan tipisnya pondasi agama dan mental kemanusiaan ya. Karena kalau agamanya itu sudah kuat, kemanusiaannya kuat, kan dia tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang jelek, karena dia sudah berpikir ini untuk kemaslahatan umat, ini untuk agama, ini untuk kemanusiaan. Kedua, orang yang baik diam sehingga orang yang rakus kekuasaan merajalela. Ketiga, proses seleksi yang bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, tidak menutup kemungkinan hadirnya pemimpin-pemimpin yang kurang berkualitas dikarenakan proses seleksi yang kurang pas begitu kira-kira. Yang keempat, hukum yang tidak ditegakkan dengan baik. Misalnya kalau yang melanggar si A tidak ditindak, tapi kalau yang melanggar si B ditindak misalnya. Nah ini tebang pilih seperti ini bisa membuat kepemimpinan hanya akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan pihak-pihak tertentu tersebut. Pemimpinan jadi tidak adil, pemimpin jadi tidak adil, sosial jadi tidak adil juga akhirnya. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, kira-kira sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.